teman-teman, kita sudah melihat ya permainan timnas Indonesia di SEA Games kali ini. Nah, tentu saya akan melihat atau beberapa pandangan ini mungkin saya akan jelaskan ke teman-teman semua. Ternyata sebenarnya timnas Indonesia ini memiliki peluang besar untuk bisa menjuarai SEA Games. Namun kalau kita berbicara tentang juara, menurut saya itu terlalu dini. Kita masih akan melihat bagaimana Indonesia nanti ketika melawan Kamboja, kemudian Indonesia di semifinal apakah bertemu Vietnam ataupun Malaysia, karena Thailand itu sudah mengunci di juara grup di grup sebelah. Nah, ini artinya memang Indonesia saat ini memang perlu membutuhkan pemain-pemain yang memiliki konsonan yang sangat luar biasa dalam hal teknis. Nah, bukan hanya teknis, sebenarnya banyak sekali taktis dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas bagaimana sebenarnya ada beberapa pemain ya. Di sini mungkin dari beberapa pemain ini akan saya jelaskan dari pertandingan pertama, ya, kedua dan juga ketiga ini memiliki performa dan kualitas yang sangat luar biasa. Nah, di pertandingan pertama, pertandingan kedua, ketiga saya mereviewnya. Yang pertandingan pertama ini Indonesia belum sama sekali ya, belum menemukan pola permainan yang pas. Saat melawan Filipina, Indonesia terlihat sekali kesulitan dalam menyalurkan bola ke lini serang atau lini depan. Kemudian di lini tengah timnas Indonesia juga masih kacau ya, karena memang mungkin Marcelino juga baru bergabung. Kemudian lini tengah timnas Indonesia juga masih tahap perpaduan, dan juga kita ketahui di lini belakang sering sekali hilang konsentrasi. Nah, itu di perdana ya, atau pertandingan pertama. Kemudian di pertandingan kedua saat melawan Myanmar, pertandingan Indonesia ini sangat luar biasa. Banyak sekali pemain-pemain yang sudah mulai padu, namun lagi-lagi di lini belakang timnas terkadang juga masih lengah. Kemudian di pertandingan ketiga, nah di pertandingan ketiga ini dari pertandingan pertama, kedua dan ketiga ini ada satu pemain ya, 1, 2, 3 pemain yang memang memiliki kontribusi full atau kontribusi penuh terhadap Indonesia. Nah, mungkin menurut kalian dari beberapa yang sudah saya jelaskan, sosok Marcelino ini sangat bagus ya. Kemudian Ramadan Sananta ini juga sangat bagus, dan juga Rizky Ridho. Nah, mungkin dari beberapa pemain itu adalah pemain yang sangat berpengaruh di tubuh timnas Indonesia, karena kita ketahui kalau sosok Marcelino dia adalah pemain yang selalu mencetak gol di awal, di pertama dan juga kedua ya, pertandingan pertama dan kedua, dan dirinya dengan hal itu bisa membangkitkan tim. Namun ada satu pemain yang mungkin jarang disorot oleh beberapa kita ya, analisis bahwa sebenarnya ada satu pemain yang saat ini memang menurut saya ini adalah pemain potensial, dan dirinya bisa dikatakan ada sebagai pemain yang bisa menjadi man of the match di 3 laga. Mengapa demikian? Karena kiprahnya, berkat penampilannya, kemudian pola permainan, defense dan juga ofensifnya itu membuat timnas Indonesia menang. Mengapa demikian? Kita akan membuktikan, ya, dia adalah sosok Ilham Fajar Fatur Rahman. Nah, posisinya sangat luar biasa. Sebenarnya dia adalah bek kanan. Kemudian di timnas Indonesia juga sering ditempatkan di gelandang ya, atau di posisi agak ke kanan. Kemudian dia juga sering membantu naik sebagai seorang winger. Namun inilah yang membuat timnas Indonesia ya merasa hidup. Nah, mengapa demikian? Ya, teman-teman bisa melihat dari beberapa laga ya. Ini teman-teman juga bisa perbandingkannya, bahwa sebenarnya strategi atau pola penyerangan timnas itu dari sisi kanan. Kalian bisa lihat dari gol-gol timnas Indonesia rata-rata itu berhasilnya dari sisi kanan. Nah, itulah yang membuat sebenarnya Indra Safri memiliki pemain kunci. Nah, apakah pemain kunci saat ini adalah Marcelino, kemudian Ramadan Sananta, dan juga beberapa pemain seperti Witan? Tentu jawabannya bukan. Nah, karena setiap pelatih itu akan memiliki strategi dan pola yang berbeda, dan ternyata benar saja pemain kunci timnas Indonesia saat ini adalah Ilham Fajar Fatur Rahman. Mengapa demikian? Saya ingin membuktikannya dari satu laga pertama, laga kedua, dan laga ketiga. Di ketiga laga ini kita ketahui ya, sosok Marcelino Ferdinand ketika sudah mencetak gol, memiliki kontribusi, langsung ditarik digantikan Beckham. Kemudian lagi Ramadan Sananta ketika sudah mencetak gol, langsung ditarik oleh Irfan Jauhari. Nah, tetapi berbeda dengan sosok Ilham Fajar Fatur Rahman. Dirinya tidak
tidak diganti. Padahal jika Indra Safri mengganti, ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk stamina dia di laga berikutnya. Namun ternyata tidak. Pelatih jenius, pelatih Indra Safri ini ternyata memang memiliki strategi atau pola yang berbeda dengan menempatkan ya Ilham Fajar Fatur Rahman ini sebagai posisi aslinya, dan dia membantu lini depan. Dan ternyata betul saja dia, teman-teman, saat ini walaupun posisinya sebagai lini belakang ya, ternyata mampu untuk menjadi top skor di SEA Games kali ini. Seorang pemain lini belakang mampu menjadi top skor di SEA Games, itu artinya sangat luar biasa dengan 4 gol. Kemudian di belakangnya ada sosok Ramadan Sananta. Nah, memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa saat ini Indonesia, walaupun sebenarnya kita tidak boleh terlalu memuji pemain ini, namun karena pemain ini masih tahap adaptasi terhadap tim dan juga kesempatan bermain jam terbang di klub. Namun yang jelas pemain ini memiliki potensi. Ilham Fajar Fatur Rahman ini bisa menjadi atau menyusul sosok Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi ya, dengan kualitas yang seperti ini. Benar loh, ini adalah pemain yang di atas rata-rata. Dan saat ini klubnya Borneo FC pun juga sudah sering ya, bahkan dirinya bermain sebanyak 22 penampilan, bahkan lebih ya, bersama timnya di Borneo FC. Dan dirinya memang saat ini usianya masih muda, 2002 adalah tahun kelahirannya, dan dirinya saat ini memiliki usia yang sangat relatif muda. Nah, memang ini akan menjadi hal yang sangat bagus ya, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa jika potensi Ilham Fatur Rahman ini dimanfaatkan oleh pelatih timnas ya di level senior. Nah, kita akan melihat bagaimana nanti persaingan di level senior. Saya yakin jika permainan seperti ini akan disukai Sintayong, karena Sintayong itu suka pemain yang ngotot gitu ya, kemudian pemain yang suka lari, dan juga pemain yang memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memang harus diakui bahwa Ilham Fatur Rahman ini memiliki semua itu, dan kemungkinan dirinya untuk di abroad ya itu masih luas sekali. Nah, ini pandangan saya ya. Mengapa demikian? Karena setiap event, apalagi Piala AFF, SEA Games, itu pasti ada tim scouting atau pemandu bakat. Apalagi usianya masih muda, tentu ini akan menjadi peluang besar. Nah, seperti sosok Pratama Arhan, Asnawi Emangko Alam, moncer di Piala AFF, dia langsung dikontrak oleh klub Korea dan Jepang. Begitupun dengan Ilham Fajar Fatur Rahman, dia memiliki peluang untuk berkarir di luar negeri, menyusul Marcelino dan sebagainya, dengan jejaring yang sudah dibangun oleh agen-agen internasional kepada pemain Indonesia. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, saya harap ini akan menjadi kesempatan atau pembuktian Ilham Fajar Fatur Rahman, pemain ajaib yang menurut saya pemain ajaib yang saat ini dimiliki timnas Indonesia. Dan dengan penampilan yang sangat luar biasa, dirinya mampu menyisir di sisi kanan yang sangat bagus, kemudian pola permainannya juga teratur, dan juga dia berhasil menerapkan strategi yang dilakukan oleh coach Indra Safri. Bahkan saat melawan Myanmar, Indra Safri pun mengatakan bahwa 100% rencana atau strateginya berhasil dalam mengalahkan Myanmar, dan otak dari semua itu adalah Ilham Fajar Fatur Rahman. Nah, semoga pemain ini saya harap bisa menjadi pemain yang bagus, pemain yang sangat bisa dicintai oleh masyarakat Indonesia dengan permainan berkelasnya, dan jangan sombong, jangan bertinggi hati, terus berlatih, dan ini akan membuat dirinya nanti bisa bersaing di timnas dan juga direkrut oleh tim Eropa. Nah, lantas bagaimana menurut kalian tentang permainan Ilham Fajar Fatur Rahman selama SEA Games ini? Apakah kalian yakin pemain ini akan menjadi bintang besar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.